Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikil wahhab al-jabbari tawwab alladzi ja'ala as-salata miftahan likulli bab wassalatu wassalamu ala man nazara ila jamalihi bila sitri wala hijab wa ala jami'il ali wal ashab wa ila warithil lahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah wa matta'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan lagi firman Allah Ta'ala wala takum minal ghafilin. Itulah artinya, janganlah engkau jadikan dirimu di dalam sembahyang dan lainnya itu daripada orang yang lalai akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita seberataan, diberikannya kita sehat badan afiat zahiran wa batinan, dikawakannya kita hadir di tempat ini, di masjid ini, melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya. Dan tidak lupa juga kita harus ingat mengganal nikmat yang paling ganal yang Allah berikan awak kita, yaitu nikmat iman. Ya. Jadi amun sudah Allah berikan ya nikmat iman awak Islam ini, amun sugih karena apa? Ya. Rumah bertingkat kalau bapak juga. Nah, duit berlipat-lipat ada berapa juga? Mobil makinan kena putihannya bini apa ya? Nah, ya Allah. Artinya apa? Minat ya. Karena kadang-kadang kita ini seringkali menganggap nanggonol itu, anu orang Banjar tuh menyambat. Kamu sudah gonol itu dasar ganal ya. Nah, menyambat nang gonol itu, yang Mbak kita menganggap nang gonol itu halus ya. Bahkan macam iman Islam itu kalau saya iman Islam itu lah kenapa nang Allah berikan aja itu kita ini waras lah, warasnya bakal normal. Ini kita banyak orang menganggap ini apa? Ini biasa-biasa saja, nah, lalu pusang ada orang aja, dah ada berduitnya. Nah, padahal tadi, lah sudah diberikan Allah Taala nikmat anugerah nanggonal, yaitu apa? Waras pun. Lah, berapa barang yang harga utak ataupun akal itu tadi, kamu bisanya nih. Ada orang menjulungi pian duit 5M. Berapa? 5M ya Allah. Tapi imbahnya itu pian gila mulai. Mana mau 10M bang, ada mau juga. Nah berarti kalau begitu apa? Waras itu nang normal kita itu ada nilainya. Ya Allah. Nah makanya itu tadi salah satu mensyukuri nikmat akal badan sehat, dia ini digawe lah kita menggawe ibadah lah
salah satunya akal, gunakan akal itu untuk memahami agama Allah. Nah, udah aja Nabi sudah mengatakan mayuridillah bihi khairah yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki akan mendapatkan kebaikan yang agung, kebaikan yang gana, semua kebaikan. Dari mana ya ulun berani mengatakan semua kebaikan, dari mulai yang kecil sampai yang paling bonolnya lah. Yang paling bonol itu namanya yang mati dalam keadaan beriman. Karena Allah semua itu ada nilainya, ya ada ya gunanya, amalnya mati suhul khotimah. Lah pangkat dari harta, dari banyak dari itu ada. Makanya hari Jumat khotib sering mengingatkan awak kita, amun kita paham. Bahanu kita ini orang khatib mulai bebayar naik khatib sudah hilang kita dari dunia. Artinya karena sadar lagi itu ada tahu apa yang dipanggil khatib ini orang pada sampai khatib tadi mana baca karena buku bahan ada. Kenapa ada buku bahan seorang menguling orang ujar khatib dapat nang hari Jumat itu wa'lamu ya. Wahai jamaah, hendaklah kalian ketahui annas sa'ida, bahwa orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang sukses baik di dunia, lebih-lebih lagi kena di akhirat. Namanya wa'lamu annas sa'ida man ata'a maulah, orang yang taat awan Tuhannya, orang yang patuh awan Allah Ta'ala. Nah, karena Islam itu sendiri maknanya kalau secara bahasa, secara lughat, al-istislam khudu' wal inqiyad, artinya tunduk, menyerah, patuh dan taat. Ya, awan apa? Awan hukum-hukum Allah. Nah, jadi ya, beruntunglah orang yang namanya orang yang beruntung itu orang yang patuh awan Tuhannya. Wasyaqiyah, nah sedangkan orang yang celaka itu yang manik dabara hawa nang mengobati hawa nafsunya. Yalah, ujar hawa nafsunya kalau usah bangun gin subuh nyamannya goreng kita harus akan aja padahal udah nggak layak sing nyaringan corong mik yalah arahnya pulang dia ke kamar seorang pulang. Sudah dari mulai dari ayatnya, adanya, ada usah ya Allah, harus sembahyang. Nah itu mah ditabah Allah dah. Nah jadi kita syukuri tadi. Sudah mengaji agama ini tadi akan mendapatkan semua kebaikan dari mulai yang paling kecil yang paling halus ya, dari mulai yang paling halus sampai yang paling gandanya apa tadi, yaitu husnul khotimah. Ya, nah itu cirinya apa? Cirinya orang itu paham agama, supaya paham tadi mengaji. Ya, ini gawian kita nih, amunnya kita nih mengaji nih, kada sampai umurnya, kada sampai alim karena umurnya sudah sampai, sampai sudah, artinya mati begitunya. Mengajinya baru tuntung ini kegiatan kajian keagamaan ini berlanjut kena di alam barzah, di alam kubur. Nah Allah kirim kena malaikat mengajari kita di dalam kubur sampai kita alim. Imbahnya itu kena di akhirat dibangkitakan bersama orang-orang yang alim. Jadi kelasnya kelas VIP. Ada istilahnya masuk kelompok orang awam, orang-orang alim, kelompok-kelompok ulama. Nah, jadi ibadah yang berlanjut gawiannya nih, imah di dunia karena belum selesai. Nah itu berlanjut ke akhirat, yaitu menuntut ilmu ini. Makanya ujar Habib Salim ya Asy-Syafiri ujar sidin manusia itu umat ini hanya tahu dengan manfaat mengaji
itu ketika nampak roh itu sudah sampai di gergoroh, sudah parak mati, sudah hingal-hingal, tahu enak manfaatnya mengaji itu. Nah, karena pernah suah mendengar kompati majelis apakah, Habib siapakah, ya Allah, selima ajarnya ikhlas, alhamdulillah benar, lalu dapat syafaat, karena kena di hari kiamat, memberikan syafaat itu kan 3 ya Allah, siapa? Al-Anbiya, para nabi, kemudian orang-orang yang mati syahid, lalu para ulama, ya Allah. Nah itulah makanya kita barang setengah bulan sekali, sebulan sekali ke asal ada yang ada lalu, ya Allah. Kadang-kadang kita namanya boleh ke rumah tuh ada juga biar udah orang belajar nanti jalan ya, nanti jalan ada juga. Menonton TV itu enak, tahu aja lah, nonton bisa ya Allah, tahu aja. Kadang-kadang itulah kalau orang bahari itu sudah alim ya Allah, banyak bisa murid mengaji sudah mana-mana, iya itu akhir hayatnya, akhir umurnya hendak pulang duduk mengaji di majelis ilmu kita supaya aku mati dalam hal menuntut ilmu. Karena orang mati dalam menuntut ilmu itu mati syahid. Apalagi bulannya bulan apa nih? Bulan Rajab. Bulan Rajab ini momentumnya bulan ya untuk memperbaiki sholat. Nang kita kaji ini masalah sembahyang, lawasnya sudah kita sembahyang tapi khusyuk. Jadi kita lihat ya, nanti andalkan sembahyangnya karena khusyuk juga. Ya Allah. Makanya ujar Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin. Sampai buktinya dalam surga ada ingat lagi rakaat sembahyang berapa nih? 3 kah, 4 kah, 3 kah? Itu menunjukkan kita itu ada khusyuk dalam sembahyang. Buktinya rakaat sembahyang ada ingat. Amun Nabi itu amunnya ada ingat itu lantaran ingatnya sama Allah Ta'ala. Itu amun Rasul. Amun kita dasar lucu lalu. Kalau mahayang kemana tadi? Mahayang mau kesana kemari? Nah. Jadi ujar Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin, artinya dan jangan engkau jadikan dirimu di dalam sembahyang dan lainnya. Nah inilah luar biasanya juga sidina ya, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, ini sempat terdapat, bahkan ini hitungannya dari penyampaian ada juga mengambil sanad Al-Sidin, karena terdahulu binanya nih, hubungan banyak ini terjadi di Makkah itu terjadi lebih dulu bubuhan Palimban, ya bubuhan kayak Palembang, alim-alim, amun datuk ya boleh ke benua mengarang kitab namanya Sabilal Muhtadin, kitab fikih legendaris, yang sampai saat ini masih eksis, dikaji, dipelajari dan didalami. Makanya sayang namanya kita orang Banjar nih, kadang mewarisi ya ilmu ya kitab yang ditinggalkannya pada Tuhan. Dan kitab Sabilal Muhtadin itu bujur aja Arab Melayu. Tapi kalau karena belajar dasar Arab kawat biar sebenarnya itu kitabnya kelasnya kelas tinggi, lain kelas orang awam. Maunya mengaji itu santri-santri mengerti bahasa Arab, mengerti kitab, maunya karena ungkapannya bahasanya itu langsung mengambil ke kitab-kitab yang panjang lebar, nang-nang seperti Tuhfah, Nihayah. Jadi nampak tuh Dato' itu meninggali untuk masalah ya, masalah apa yang berkaitan dengan ya perempuan,
ada namanya luqatatul ajlan. Nah, yang berkaitan dengan nikah ada kitabun nikah. Yang berkaitan dengan ya tasawuf pun ada juga. Ya kan? Nah, jadi itu lah. Jadi lah penafsirannya lah penafsiran ya dari ayat wala takum minal ghafirin, janganlah kamu jadikan diri kamu termasuk orang yang lalai. Nah di sini umum aja. Apakah lalainya itu di luar sembahyang, apalagi di dalam sembahyang? Ya, kenapa? Karena sholat itu untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, laksanakanlah sholat itu untuk mengingatku. Ya, amunnya di luar sholat karena itu gawiannya itu yang memang bukan gawian yang ada bacaannya, yang sebenarnya mengingatkan kita kepada Allah, lupa, ya itu wajar. Ini amun di dalam sembahyang gimana? Dari mulai awalnya Allahu Akbar, ya bacaan bulan, ya kemudian apa? La rukuk, ya Allahu Akbar. Lalu tidak sami Allahu liman hamidah. Allah semua ya. Allah semuanya yang disambut. Iya itu kita masuk lupa aja. Nah, makanya tadi perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain lah itu lah bacaannya Allahu Akbar, jadi supaya diingat gitu ya lah. Jadi di dalam sholat itu nampak intinya ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil. Jadi ada tasbih ya, makanya permulaan ayat yang berhubungan dengan Isra wal Mi'raj itu kan diawali dengan kata Subhanalladzi subhana. Ya, diawali dengan kata-kata subhana, maha suci Allah dari sifat-sifat nang kada layak bagi zat Allah yang agung, yang mulia, yang tinggi. Jadi ayat itu sudah diawali dengan kata-kata subhana, artinya jangan kalian beranggapan oh Tuhan itu kayaknya di atas langit. Bapak Nabi kan biasanya berdapat nih Allah Ta'ala diperjalankan naik mi'rajnya, naik pertama kedua terus ya sampai mustawa ketemu dengan Allah. Oh berarti Allah itu ya di atas. Oh lah pemahaman yang seperti itu sudah ditepis dengan awal ayat tadi subhana maha suci. Karena kalau tadi di atas berarti Allah itu bertempat jangan makanya bahari Allah waktu mengaji tauhid ya, orang guru kami sedikit melontarkan pertanyaan di awal kami waktu itu. Nah, belajar sedikit, kita melihat Allah di surga kah, atau kita dari surga melihat Allah? Nah, mana betul? Amunnya kita melihat Allah di surga berarti bertempat, ya kan? Nah, nang bujurnya itu dari surga kita melihat Allah, nah, bukan di surga. Karena kalau di surga apa? Bertempat. Nah itu bahari lah sudah menyampaikan ke kami. Jadi lah rasa terngiang-ngiang aja itu kan, ya kan? Nah makanya tadi apa? Awal ayat itu ya subhanallah. Nah jadi di dalam sembahyang itu ada tasbih, ada tahmid dan ada takdis. Ya, tuntung sembahyang zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, jujur, jangan subhanallah, 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 nah, subhanallah, nah, apakah itu apakah orang subhanallah, subhanallah, imahnya itu alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau subhanallah itu memaha sucikan Allah dari sifat-sifat yang ada layak, ya, namunnya alhamdulillah, aku memuji Allah dengan semua sifat kemaliknya. Gitu lah. Jadi ketika kita membaca subhanallah itu apa? Di dalam hati kita nih, maha suci Allah dari semua sifat-sifat yang ada layak bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah artinya aku memuji Allah dengan semua sifat keelokan, ya, dengan semua sifat kamalat yang mengetahuinya itu hanya Allah saja, hanya ditutup Allahu Akbar. Nah Allah telah lebih besar, lebih agung dari
ya semuanya. Jadi jangan lupa lah wala takum minal ghafilin, baik di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Ya, sampai ada guru mengajari, nah waktu kita berjalan tuh lah langkahkan kaki kanan la ilaha, kaki kiri illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pokoknya dalam keadaan apapun berzikir, ya. Nah, ya Allah. Jadi jangan lupa lah, jangan jadikan ya dirimu tadi ya termasuk orang yang lalai, lupa di dalam sembahyang ataupun lainnya daripada orang yang lalai akan Allah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan tegah di dalam ayat ini yaitu tegah harap. Nah ya. Jadi kan tadi wala takum minal ghafilin. Tegah di situ maksudnya larangan, nahi. Ya, ini isi Quran, isi hadis itu amun disimpulkan dua aja. Kenapa? Suruhan, amun dalam bahasa Arabnya amar. Ya, yang kedua kenapa? Larangan atau nahi. Itu aja. Oh, tapi di dalam Al-Quran itu ada kisah umat bahari. Lah, ada yang mendapat nikmat, ada yang mendapat azab dan sebagainya. Bagaimana tuh? Oh, jadi itu pun semuanya di dalam cerita itu mengandung iktibar. Yang baik disuruh menuruti, yang jelek ya dilarang untuk dituruti. Nah, jadi ada juga larangan. Jadi intinya tadi apa? Suruhan dengan larangan. Nah, jadi ujar Imam Ghazali dalam memahami ayat tadi, janganlah engkau jadikan dirimu termasuk orang yang lalai kepada Allah, baik dalam sembahyang atau luar sembahyang. Tegah ini di dalam ayat ini yaitu tegah haram, yakni lalai akan Allah Ta'ala itu haram hukumnya. Nah, inilah. Jadi kita ini ya Allah, secara pikir tadi asal ingat di mana di waktu takbir, jadi sudah. Secara pikir asal ini di waktu takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, limbahnya itu kemana-mana kita nih orang. Nah, jadi kita ini kerasa masih rendah, ya kan? Tapi aman begitu ya. Mempina apa? Udah ayo dah. Aman istilahnya apa? Sembahyang ada kalau busuk juga. Ampe yo sembahyang nah banget tuh nanti. Yo, bukan tuh nanti. Macam apa? Macam orang sekolah nih. Malih banget aja. Semakin naik tingkatannya semakin ngalih pelajarannya aja. Aman gitu aja. Kenapa? Ya istilahnya kali dapat dua aja ulun apa mau ngaji aja. Bagusnya ampe hai ulunnya. Ya amunnya ampe, nyata kada dapat lalu naranya perai lalu tuh naranya. Orang dapat harus saja. Mudah-mudahan dapat ya Allah. Jadi sembahyang aja mudah-mudahan khusyuk. Inilah kemampuan kita. Makanya itu untuk sembahyang apa? Astagfirullah. Ini mengakui ya Allah benar sembahyang dan kada khusyuk. Ada anak kalau tak ingat bini, ya Allah. Nang bini bang, tak ingat kaki, ya Allah. Padahal sama-sama dari tulang tadi. Artinya, nang diingat itu ada juga artinya di sini juga ya Allah. Nah itu bangun kita tadi. Ada nama ingatnya macam-macam tadi. Jadi haram ujar Imam Ghazali. Dan haram itu dari kejahatan. Ya. Amun haram itu berarti itu daripada kejahatan. Dari karena inilah sabda Nabi. Nah, apa? Malam tanhahu sholatuhu anil fasya'i wal munkar lam yazdad minallah illa buhdan. Barang siapa tiada menegakkan sembahyangnya itu akan dia daripada kejahatan dan daripada perbuatan munkar, niscaya tiada lebih daripada Allah Ta'ala itu hampirnya melainkan jauhnya. Nah,
Jadi amonnya sembahyang aja, tapi nampak lah betogel masih aja. Sembahyang aja, tapi masih aja betogel. Ada kan lain sekarang togel kan? Ada lah. Oh ada tahu ya, nah itu nah. Oh ada aja, nah itu nah. Ya kan? Ada aja, nah. Ya kan hati-hati itu ya. Nah mau tahu, ya kan? Ada aja, ya kan? Tahunya itu kebelujuran juga aja. Kenapa? Dapat SMS ya. Dia togel aja, rancak benar, masuk SMS macam-macam. Ya kan? Ini togel mainnya di Singapura udah. Nah ini kalau dapat udah benar apa hadiahnya masuk ke nomor ya. Macam-macam ya SMS itu masuk. Ada juga apa namanya anak daftar kuliah ada. Kirim uang transfer sekian ratus ribu ya. Iya juga, ya kan? Iya juga mau aja karena apa? Lewat duitnya tuh. Ya kan? Ada juga, ya kan? Nah, amonnya betogel ada kan? Tapi bercatur awan berdunia juga sih. Ada menyinggung juga ada. Urung ada beneran. Nah, bercatur masih aja. Boleh kena apa namanya? Sebenarnya saya apa? Mesti disilin kemudian kemana? Ke pos kamling. Nah, ya tak plak. Lah bercatur itu ya pertama dulu harus nomor ya Bapak bisa nomor kalau faedahnya adalah ada nah, rasanya itu membolehkan Imam Syafi'i aja walaupun kategorinya yang makruh itu boleh lah ya lah. Kalau imam-imam yang lain mengatakan tuh apa gaul yang sia-sia lah ada boleh itu ya haram tadi maksudnya. Nah ini kita masing-masing aja nih lah, mengukur kita nih Allah. Amun sembahyangnya itu kada mencegah diri kita daripada melakukan perbuatan maksiat, nah maka itu lah bukan bertambah parah, tetapi bertambah jauh. Masih aja apa lama aja berdusta. Nah di dusta itu bini seorang makanya. Kenapa jadi nawas benar ya? Boleh ya. Lalu dia seorang meeting ya. Ya, padahal meeting di rumah anak kedua anak ketiga itu mendusta itu benar kan? Ya kena nampak jauh ya kan? Mendusta. Masa ketujuh yang bercuntan-cuntan, ya juga. Pokoknya nampaknya tadi apabila sembahyang itu ada yang menegahinya, nah berarti apa tadi? Berartinya sembahyangnya itu lalai. Makanya kan sifat Allah Ta'ala itu diantaranya sama basar, apa? Ya, ilmu sama bahasa ilmu, ya itu Allah tiga sifat itu. Jadi kita ini di dalam sembahyang melatih-latih, napa? Ya, amun kita pikiran ke lain, amun kita pikiran ke lain ke sana kemari, Allah tahu dengan sifat ilmunya. Ya guru bahari napa? Aku tahu aja. Ini orang nih, orang bahari itu mengaji, napa? Mengaji sifat 20. Satu sifat dia melakukan, bahasa dia melakukan itu dinampakkan tuntung. Satu sifat nampakkan sampai jadi akhirnya tuntung ke-20 jadi balik. Ya kan? Orang balik itu lah. Iya, nah waktu melampahkan apa? Sifat ilmu nih. Lalu apanya apa? Aku tahu artinya nih. Ya kita hendak yang begawi maksiat macam-macam itu ingatkan dalam arti aku tahu artinya Allah Ta'ala tahu lah. Karena yang melatih itu aku tahu lah, melatih itu siang malam
akhirnya waktu guring itu bawa guring apa namanya megang lah. Lalu apa ada maling kayak boba aja hendak apa membuka lorong dengan aku tahu ya Allah baca belum guring lampu rumahnya ya aku tahu ya Allah kayaknya terandangnya lagi jadi kalau kena jam 2 yang guring sudah halnya mendatangi pulang ya bobanya membuka iya pulang aku tahu aja buka lagi ada jadi padahal orangnya mengaruh aja orangnya mengaruh tapi karena terbawa-bawa kenapa terbawa-bawa ya waktu guring ya Allah karena itu aja nanti apa nang dimusyahadah dinyatakan ya Allah sama bahaliknya seorangnya apa siang malam menghafalin ikrab atau dunia al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i al-kalamu mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun zahratun fi akhirih ya wa dhamirul fasli la mahalla lahu min al-i'rab dan seterusnya menghafal itu aja bil wad'i ba'urul wad'i majrur bil ba ya menghafal itu aja rupanya kebawa-bawa guring ya maigau tadi maigau kenapa aja ikan kalau guring gua pandai bahasa Arab aja ya gua pandai bahasa Arab padahal katanya kenapa tuh ya bahasa Arab itu mahapali i'rab itu tadi Pak mahapali i'rab atau dunia karena belajar nahunya itu beri'rab al-kalam mubtada lamar kuun bil ibtida wa alamatu rafi dhammatun zahratun fi akhirih wa dhamirul fasli la mahalla lahu min al-i'rab ya lafzu khabar mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafi dhammatun zahratun fi akhirih begitu karena itu lalu terbawa-bawa sama ya aku tahu jadi sifat apa sifat ilmu lah kemudian apa bacaan tadi ya Allah paling ada harus mendengar telinga ya Allah supaya apa nah ini Allah mendengar bacaan kemudian tadi bacaan tadi bagus-bagus ya Allah kenapa karena Allah mendengar apa yang kita baca rukuknya bujur-bujur jangan hanya sekedar apa mengambil aqalluhunya aja lah mengambil aqalluhunya aja kenapa ambil akmaluhu yang sempurnanya ruku bujur-bujur lah lurus tulang belakang awan leher amun diandakan sekeping papang lurus lah amun yang lurus itu kan kegugur papannya amun yang ada lurus kepalanya kan ya nah terjagat nah ke bawah atau kepalanya ketunduk berat ya pakai muka lah umurnya itu nah kenapa tadi kita mengambil yang akmaluhu karena Allah maha melihat Allah maha telah mendengar Allah maha mengetahui nah jadi itulah makanya kan rukun sembahyang itu tadi kan 3 kalau ada qauli ini ta'alluqnya kepada sifat sama ucapan ya Allah ada fi'li ini ta'alluqnya kepada basar penglihatan Allah kemudian ada qalbi nah qalbi ini ta'alluqnya kepada sifat ilmu ya nah iya tadi nampak wala takum minal ghafilin jangan engkau jadikan engkau ini termasuk orang yang lalai lupa baik di dalam sembahyang atau di luar sembahyang dan itu telah kelihatan apa dalam kesehari-hariannya amunnya bertambah yolah baik bertambah dekat nah maka itu sembahyangnya tadi diingat lah nah lalu kata Imam Ghazali ulang sedikit lagi lah wasolatul ghafil la tamna'u minal fahsya'i wal munkar jadi amunnya sholatnya terus maksiatnya jarang terus nih apa nih STMJ ya sholat terus maksiat jalan ya STMJ ya ya ini berarti itu nampak oh itu sholatnya orang yang ghafil apalagi menganggap sholat itu merupakan rutiniyun apa rutiniyun rutinitas saja nah pokoknya sampai waktunya dari ada upaya untuk mengkaji mendalami menambahi
Nah, jadi sekedar rutinitas saja. Ya, orang sembahyang 4, sembahyang 2. Nah, apalagi kan kalau kita jadi makmum ini kan kelihatan salahnya. Ya, kalau kita jadi makmum ini kan kelihatan salahnya. Ya makmum ya Allah. Nah, berniat kita ada ini ya, ada tahu juga orang ya Allah. Orang rukuk ya Allah, rukuk karena imam ya Allah, karena mau bati imam lah. Jadi rukuknya cuma mina. Coba aja nanti sembahyang sorangan bisa coba enak rukuknya karena cuma mina. Ya Allah, ampun imam kan dia paham imam awas ya kan, nah cuma mina imam. Nah, ya Allah. Jadi ya, mudah-mudahan ya sebagaimana doa kita lah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi memohon Allah Ta'ala mudah-mudahan kita termasuk orang yang muqimas shalah. Apa muqimas shalah? Muqimas shalah, orang yang kontinu istiqomah menggawe sembahyang. Kadanya nang bahanu sembahyang bahanu kada apalagi kada lalu. Namanya kada lalu mah ya. Walaupun hidup 1000 tahun ya, kalau tak sembahyang apa gunanya? Bujur tuh ragu-ragu. Namun ada sembahyang itu apa gunanya? Kemudian ada sembahyang tadi bujur-bujur jadi kaji ilmunya kan. Ada yang sekedar istilahnya umpat-umpatan aja, ya kan? Jadi sambil sini aja dulu dan kalau disampaikan, apalagi ini kita ini kan tetangga orang. Mudah-mudahan ya kita istiqomah ya dalam ilmu dan dalam ibadah, dan dengan harapan apa ya mudah-mudahan husnul khotimah. Makanya kita selalu ya berdoa apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Adalah tilkamiyah wa kullu sholih wa rahmatul nabi wa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. اللهم اهدنا بهداك واسنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول وصلى الله على